Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah! Oke, kita ketemu di wawancara sama Fajri Setboy. Lu banyak yang bilang kayak sad boy ya? Iya, banyak Jadi- yang bilang kayak sad boy. Malah ada yang bilang, ini abangnya sad boy ya. Begitu. Padahal makan beda ya. Saya makan happy boy banget. Yeah, happy boy. Yeah. Fajri Nagomi. Nogami. Nogami itu apaan? Dari nama Kamen Rider sebenarnya. Itu nama asli lo juga Nogami? Kagak. Nama aslinya mah Ahmad Nur Fajri. Ahmad Nur Fajri. Cuma waktu itu pas SMP ada 5 nama yang kayak gitu. Ya, Ahmad Nur Fajri. Achmat Nur Fajri, Ahmad Nur Fajri, Nurul Fajri, Nur Fajri, banyak banget. Makanya Fajri bilang kayak, udah panggilnya Fajri Nogami aja. Kenapa lo senang sama Nogami? Karena tuh kan Kamen Rider tuh ada Kamen Rider Den-O. Dia tuh tokohnya itu nggak bisa apa-apa nih bocahnya. Nah, saya merasa relate lah kayak, wah sama nih gitu. Nogami itu nama apa sih sebenarnya? Nama Jepang. Bukan nama orang, apa nama? Nama orang. Nama orang. Namanya Ryotaro Nogami. Eh, Nah, Fajri ngambil belakangnya aja. karena dia nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Dia tuh bakal jadi kuat kalau dirasukin jin. Nah, lo juga begitu. Kayaknya mah begitu. Ini sekarang ada nih jinnya nih. Ada. Anjay. Ada lagi. Iya. Kodam. Jadi memang lo dari kecil ngerasa lo nggak bisa apa-apa gitu? Nggak bisa apa-apa dulu. Bener. Kenapa lo ngerasa nggak bisa apa-apa? Apa sih penyebabnya? Pertama, anaknya tuh cengeng. Cengeng. Terus emang badannya kecil banget lah dulu pas SD gitu kan. Suka ya dibully lah, dikatain kuntet gitu-gitu kan. Terus cuma bisanya itu nangis doang dulu udah. Bisanya nangis doang. Gitu. Begitu. Kan biasanya orang kalau mau ini mau dikuat-kuatin gitu loh. Jadi maksud lo malah cari nama yang nggak bisa apa-apa. Wah, tapi di situ ajaibnya Cing, nama itu tuh bisa bikin kayak orang, oh si Fajri Nogami ini kayak unik aja gitu namanya. Gitu. Jadi gampang diinget juga. Yang diingetnya Nogami ya Fajrinya. Fajri juga gampang diinget ah. Iya, tapi banyak Fajri banget. Fajri mana gitu ya? Fajri mana? Fajri Nogami. Gitu. Yang mana yang suka nangis gitu? Iya dulu begitu. Kenapa nggak Fajri cengeng? Wah, nggak bagus. Belakangnya Ya? Kenapa emang kalau Kan enak kan Fajri Nogami tuh. I sama I. berima lah jadi. Berima. Iya. Bener. Ya, mudah-mudahan sekarang udah tidak merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Sekarang mah prestasi udah banyak ya, Jri. Alhamdulillah sudah. Iya. Lo prestasi yang pertama kali meruntuhkan kenogamian lo yang tidak bisa apa-apa. Di musik. Musik. Itu tahun masa-masa apa tuh? Masa-masa kalau belajar musiknya sih dari SMP. Di SMP tuh belajar musik, gitar dulu fingerstylist gitar. Jadi kan dulu Fajri nggak bisa nyanyi nih. Gimana caranya biar cewek-cewek tuh bisa kayak ih keren banget gitu. Fajri bikin gitarnya tuh nyanyi. Pakai fingerstyle gitu. Pakai fingerstyle gitu. Masih bisa mas sekarang? Masih bisa sampai sekarang. Lagu apa yang paling lo senang? Kalau sekarang sih lebih ngikutin lagu-lagu yang lagi viral aja gitu. Kalau dulu mah kan paling Sempurna kayak gitu-gitu yang udah bikin cewek lepek-lepek lah. Diracunin ceweknya. Itu masih lo terusin sampai sekarang? Masih, cuman jarang-jarang sekarang gitu. Kenapa itu emang gitar kan memang bikin cowok juga akan jadi, kagum. Singkat cerita gini, Cing, dulu kan emang belum bisa apa-apa. Cobalah deketin cewek, Cing, pas SMP. Paling cakep lah di sekolahan tuh. Iya. Emang Fajri juga kagak sadar diri kan. Jadi kayak udah deketin aja. Dia nolak, Cing. Katanya maaf. Lu deketin aja dia nolak. Baru deketin apa lo udah nembak? Nyatain. Nyatain. Okay. Nyatain suka doang kayak aku suka nih sama kamu gitu. Terus dia kayak, wah maaf aku sukanya sama anak taekwondo gitu. Jadi disitulah kayak Fajri tuh, wah gue nggak bisa apa-apa ya gitu.
Ya udahlah gue main gitar. Kan dia suka belum. main taekwondo. Itu belum, Cing. Oh belum. Pas pulang, Kenapa jadi main gitar? Kenapa nggak masuk perguruan lo? Nah, pas pulang, ya namanya bocah SMP lah. Sedih, galau ya kan. Galau, kebetulan ada gitar temennya bokap. oke. Gitar triplek gitu, Cing. Yang ditonjok sekali udah jebol. Iya. Yang senarnya piramid 2000-an. Iya. Senar piramid ya zaman dulu. Iya. Tuh. Megang lah tuh. Kayaknya belajar gitar oke juga. Dulu diajarin tuh lagu Scorpion, Always Somewhere. Kalau somewhere, deng 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 yang gitu. Iya, kan dari G tuh, Iya. gitu. Dari situ, udah tuh, Pak Jri ngetes lah. Bikin-bikin dulu zamannya BBM. Itu udah bisa, Bisa, langsung bisa. langsung bisa. Walaupun belum pernah pegang gitar. Belum pernah, nggak tahu teorinya, nggak tahu apanya, cuman kayak teng 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 teng. Udah, itu dong udah sombong banget Pak Jri. Emang udah tahu nadanya, lo udah tahu bunyi nih. Nah, itu dia nggak taunya emang Pak Jri tuh bisa kayak nyamain nada doang gitu loh. Lo tahu kalau gue pencet apa ini nada apa gitu? Iya, dulu. Sekarang mah kayak tahu dah. Ah, lo sih. Emang. Coba sekali ambil gitar sekali, ambil gitar tuh. Oh iya ambil gitar. Udah pakai nanya mau lagi. Iya, pitch perfect ya. Pitch Itu orang yang perfect. goks itu kalau ada pitch perfect. Bener, setuju. Itu gokil memang. Gokil dan memang ada orang yang bisa kayak begitu. Ada, betul. Rata-rata memang itu udah bakat itu kayaknya. Nah, lu dulu ada di Dulu ada, Cing, sumpah. Sekarang mah coba nih kita iniin dulu ya. kita tes. Jadi kita pencet apa tadi yang nebak? Do. Ya, kayak Re. C, G gitu. Iya. F gitu. Nah, berarti emang sebenarnya lo akan gampang dong kalau ngulik lagu. Iya, jadi tuh emang awal-awal tuh ngulik lagu kan biasanya emang dari chord. Nah, dulu kan Fajri tuh nggak bisa. Chordnya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, memang lo belajar gitar justru chord nggak bisa. Nggak bisa. Jadi lo kayak cari gitu aja ya. nyari bassnya dulu tuh dicari. Teng 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 teng. Pokoknya taunya tuh ini di ujung F fret 1 sampai ke-12 kan F lagi tuh. Nyari dari situ, Cing. Iya. Begitu. Nah, coba ya. Asik. Nih. Ih, kangen ya. Coba lu jangan lihat. Oke, nggak Lu lihat. jangan lihat ya. Nggak lihat. Nah, perlu diinin dulu nggak? Diapain? Nih, do-nya di sini. Oh, boleh, coba. Hah? Coba boleh. ya? Boleh ya, Lu coba. jangan lihat ya. Nih, nggak lihat. Oke. Oke ya. Ya. Sekali lagi nggak? Udah tahu tuh lo. Sekali lagi. Oke, ya coba. Do re mi fa. Fa itu fa. Enggak. Salah. Salah lo. Berarti udah luntur, Cing. Berarti udah luntur Beda ilmunya. beda dikit. Mi itu. Mi. Iya, coba lagi. Coba lagi Ya, deh. gue ulang nih. Oke. Re itu. Lo bohongin gue lo ya. Lu gua ambil gitar lo. Pitch perfect apaan lo? Pitch kagak perfect kagak. Wah, tadi udah deket ya, Mi sama Fa ya. Ini gue sol kenapa jadi re? Gitu, Cing. Udah gitu apaan? Ya mungkin udah lama kan. Gitu. Dulu mah bisa. Dulu bisa. Bisa. Tapi kalau sekarang fingerstyle Masih ya, bisa. coba apa? Lagu apa? Gini. Ya, kalau ini beneran kagak bisa juga nih, udah kelar ya. Kelar ya, ini. Lagu ini Cing. Pasti tahu lah. Nih. Wah, ini ganggu aja nih. Gitu. Sebentar ya. Itu re tuh, re. Jauh. Itu lagu apa sih? Perjalanan. Perjalanan ini. Beda. Bukan apaan lo? Beda generasi. Ini lagu Tulus. Perjalanan. Itu bukan. Coba lagi. Nih. Anjay. Lo kayak menurut gue sih mendingan lo perdalam ini daripada eho-ehoan ya.
Udah pernah. Udah berapa tahun ya? Berarti 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Udah 5 tahun. Coba sambil nyanyi perjalanan terus ujungnya lo ehoin. Coba dah. Oke. Segini ya. Bener nggak sih Cing di situ? Coba ya? ya, coba dulu. Oke. Perjalanan membawamu. Kagak sinkron Cing. Kalau sambil fingerstyle mah. Kalau begini baru bisa. Iya, Dok. Perjalanan membawamu. Bertemu denganku. Ku bertemu kamu. Kalau kayak gitu bisa. Ya Allah. Lo bikin nggak konten-konten gitu? Bikin pernah. Ya nyanyi-nyanyi. Pernah nyanyi pakai eho begitu. Malah pernah sampai diundang Cing. Nyanyi dangdut pakai eho. Lagu apa? Lagu bergema. Bergema di udara. Iya, sama kereta malam. Begitu. Terus kereta malam gimana? Kereta malam. Pernah sekali. Kereta malam tuh kayak pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya ya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam jogi ih ada begitu Cing. Aduh. Lo tuh suaranya tuh bukan cuman eho ngulang, kayak ada efek hall-nya gitu. Iya, emang ada banyak tipenya, Cing, yang Fajri bisa. Jadi nggak cuma satu eho. Gitu. Sejauh ini ada 5 atau 8 gitu yang bisa tipenya. 5 atau 6. Ini 5 atau 8 kejauhan bedanya, Jri. Lo Karena emang suka ngarang deh ini orang. Ini anak Karena 3-nya ini tergantung situasinya bisa apa enggak. Apa aja misalnya? Yang pertama echo microphone, Cing. Echo microphone. Echo microphone ini sering dipakai di masjid-masjid terdekat. Yang kayak gimana coba? Yang kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Itu echo microphone, Cing. Emang ada echo selain mikrofon? Ada echo mountain namanya. Echo di gunung. Di gunung? Iya. Oh, kayak kita ngomong ke bawah jurang gitu? Iya. Gitu, kayak gini. Echo gunung tuh kayak woi, lagi di mana? Nah. Gitu. Sama mikrofon tadi bedanya mana? Beda. Kalau yang echo mountain tuh dia agak jauh. Kayak kacang, gitu. Telur. Kan kalau mikrofon kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Iya, kalau yang gunung nggak ada jaraknya. Begitu, bener. Kalau ngumumin orang meninggal juga ada kan tuh? Ada, begitu mah. Kayak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan gitu Cing. Baru dua. Ada 8. Bentar nih, ada 8. Nih sekali. Baru 2 ada 8. Iya. Yang ketiga itu ada namanya Eko Nganga, Cing. Sumpah ada Eko Nganga. Udin Nganga. Udin Nganga, Udin benar. Nganga tuh main di PPT. Eko Nganga apaan? Eko Nganga tuh jadi kan Cing Abdul mungkin tadi ngeliat Pak Jiri kan nyentuh nih bibir atas bawah. Ini nggak nyentuh, Cing. Enggak gini-gini. Enggak Nganga cuat-cuat. aja. Nganga aja. Gitu. Katanya kata apa aja bisa dia Eko Ngangain. Katanya ya nggak ada katanya. Jadi cuma nadanya aja. Artikulasinya nganga. Misalnya coba Nih kayak gini. Jadi nganga nih, atas sama bawah kan nggak nempel. Kayak gini. Gitu, Cing. Lo nggak usah bohongin gue, Jadi ya kan? Gue sering main software audio. Iya. Nggak ada Eho Nganga tuh nggak ada.
Hall ada. Hall ada, Hall pingpong ada. Iya. Wet Mountain dry Dew, diatur. iya. Bener. Tapi pilihan Eho Nganga tuh nggak ada. Maksudnya itu dipakai buat apa? Kejadian hidup sehari-harinya. Ada nggak? Bunyi yang memang pakai Eho Nganga. Bunyi yang pakai Eko Nganga. Kejadian sehari-hari. Kalau mau manggil orang mungkin namanya belakangnya ada ngak-ngaknya kan bisa, Cing. Yang Nganga gitu ya? Iya. Fajri Nogami nggak bisa. Nggak bisa. Iya, gitu. Misalnya, Adit nganga deh. ya bisa. iya Nganga. Gitu. Bisa, Nggak usah kan? pakai, ya nggak usah Aditnya. Maksudnya siapapun kalau belakangnya Nganga bisa. Bisa. Iya. Adit Nganga. Nah gimana kalau Adit Nganga? Adit nggak Adit nggak gitu, Cing. Itu Adit Ngang dong, Ngang. Kagak Nganga kayaknya. Ngang. Baru 3. Baru 3. Awas lo kagak sampai 8, awas lo ya, bener ya. Gue gampang percayaan nih orang ini. 3, 4 apa ya? Yang keempat nih agak keren, Cing. Namanya Eko Bumerang. Oh. Gitu. Jadi gimana? Karena ini kan lo yang namain sendiri kan? Iya, Iya. bener. Eho Nganga, Eho Bumerang tuh maksudnya apa? Filosofi dari Filosofinya adalah ekonya itu kita lempar, terus dia bisa balik lagi. Gitu, Cing. Satu kata deh dari Cing Abdel apa gitu. Biar ntar Fajri iniin. misalnya selepet. Wah, keren banget tuh kata-kata selepet. Oke, bisa. Iya. Bisa Iya, selepet. selepet coba. Selepet nih ya. Selepet. Iya, hati. Gitu. Itu cuma lo bisa gue rasa lo juga bisa bikin Eho dribble tuh, tinggal lo ini. Oh, boleh tuh masukin ntar ke 9. Ya, Eho dribble ya. Echo dribble. Oke, tadi selepet agak kurang katanya memang agak kurang Iya. kurang bisa dipotong di tengah. Bener. Jadi ada kata-kata yang harus dipotong di tengah supaya bener. berasa ya. Misalnya bahagia. Nah, Bahagia. bahagia tuh enak kayaknya tuh dipotongnya. Oke, bahagia nih ya. Ya. Pertama diginin dulu. Ya. Bahagia. Gitu. Bumerang, begitu bumerang. Iya. Bumerang, karena dilempar dulu. Bener. 4. 4. 5. Lah, tadi bukan ada 5 ya? 4. 4. Eho mikrofon. Eho mountain. Ke Monten. Eho Nganga. Eko Nganga. Eho bumerang. Eko Bumerang. Eho apa yang Eko Tustak namanya. Cuman kayak dia ini dipakai kalau misalnya satu kalimat panjang dipisah 2 huruf. apa Gitu. sih, gimana coba ininya? Misalnya jadi MC nih. Dipisah 2 huruf apa dipisah kosakata? Dipisah Berdasarkan kosakata. kosakata atau huruf pun bisa, tergantung situasinya mau dipakai seperti apa. Iya, oke. Gitu. Misalnya apa ya? Biasanya pembukaan selamat datang para hadirin semua gitu. Iya. Ini bedanya sama mikrofon. Yang mikrofon tuh belakangnya doang. Kalau ini tuh di pertengahan juga ada. Jadi kayak selamat datang para hadirin semua. Selamat datang para hadirin semuanya nya. Gitu. Kenapa namanya Tustak? Itu ada yang nyiptain. Jadi Ekomen ini, Cing, katanya ada 9 orang di dunia. Fajri ke-9. Serius. Gara-gara lo ngomong udah bohong, gue jadi kagak percaya terus omongan lo. Berarti ada orang yang memang bisa kayak gitu juga? Dulu pernah lagi zaman-zaman tahun lalu tuh kan lagi viral. Ada orang dari Portugal, namanya Alfonso Rodrigues. Dia ikut British Got Talent. Dia memang eko-ekoan juga tuh. Terus nggak lama Fajri dikontak lewat TikTok, suruh nge-live bareng sama Alfonso Rodriguez-nya. Ngobrol lah tuh berdua, Cing, pakai bahasa Inggris. Ngomong pakai eho. Begitu. Serius. Terus dia bilang katanya akhirnya saya menemukan orang yang baru lagi. Kamu orang yang ke-9. Saya kenal 2. Si Rodriguez sama Darni dari Singapura, dia beatboxer. Gitu. Dia bisa juga tuh persis sama yang lo bisa. Bisa. Cuman mereka masing-masing bikin nama ekonya sendiri.
Gitu. Oh. Kalau si Afonso tuh yang tadi tuh stuck kayak gitu-gitu. Kalau Darni tuh dia bikinnya human echo namanya. Gitu. Dia cuman yang kayak Jack, 1 1 1 2 kayak gitu. Kan yang bikin unik itu bukan pengulangannya. Bukan pengulangan. Cuma bentuk suaranya itu yang agak kayak ada efek hall-nya gitu ditambahin. Iya, ada reverbnya. Ada reverbnya gitu. Itu Itu apa tuh? kalau itu sih tiap orang tuh beda-beda ekonya, Cing. Jadi yang beruntungnya si Fadri ini dapetnya yang dapet reverbnya itu. Kalau di Indonesia tuh kayak cengkok cuman nanggung gitu. Iya. Nah, Fadri dapetnya di situ. Emang dari kecil dulu banyak dangdutan samping rumah. Suka cek sound, Fadri ngikutin ke bawah. Udah langsung bergema tuh. Langsung. Udah langsung berreverb maksudnya. Maksudnya udah ada udah langsung- reverbnya atau udah ada langsung reverbnya. lo temukan? Atau Udah ada. pas lo lagi keluarin gitu, ya keluarin langsung ada reverbnya aja gitu. Langsung. Karena ada orang yang emang nyoba echo itu tapi dia malah pengulangan kata doang, Cing. Kayak misalnya cek gitu kan. Iya. Kalau Fadri kan kayak cek. Low. High, low. Kalau lagi cek mic, high, low gitu. Iya, kayak gitu. Nah lo bisa ada Gemanya. gemanya tuh. Nah, itu nggak tahu. Belajar kagak. Maksudnya kalau lo keluarin gemanya itu aja lagi ngomong biasa nyanyi, keluarin suara yang kayak berreverbnya itu, bisa nggak? Mungkin kita coba ya kayak sebab kau terlalu indah. Itu. Nggak ngomong biasa tapi pakai suara yang gemanya, suara reverbnya. Reverbnya. Kalau ngomong, Cing, pakai suara reverbnya, reverb itu kan terbentuk karena layernya sama tuh barengan. Susah, Cing. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Itu terjadi karena lo pengulangannya rapet. Pengulangannya rapet. Jadi itu ada efek itu. Ada efek itu yang ditimbulkan dalam pengulangan kata itu. Nadanya sama kayak misalnya kita feedback ya, kayak Iya. itu ya kayak di Gitu kan. kayak feedback atau kalau monitor terlalu kegedean, dia akan menimbulkan reverb sendiri. Bener. Nah itu berarti ada jarak ya. Ada. Lo teorinya lo pelajarin nggak? Pelajarin karena emang bikin musik juga. Oh. Gitu. Memang main Ableton, Oh. main FL kayak gitu-gitu, Cing. FL Studio. Mm-mm. Jadi suara lo ngulang dengan frekuensi yang persis sama. Yang persis sama. Saking rapatnya, Ya, saking rapatnya terjadilah efek reverb itu reverb sendiri. Oh. Begitu. Gue pikir itu memang keluar dari pita suara bukan ya? Itu jadi keluar dari pita suara lo ya sama aja. Sama, sebenarnya sama. Cuman itu hasil dari tabrakan si frekuensinya itu, Cing. Iya, Yang menyebabkan reverb. Begitu. Oh. Emang kocak sih dengerinnya emang jadi kocak sih. Tapi kan kalau lo kan bergelut di dunia content creator ya. Yap. Ini kan kelebihan lo yang cuma 9 orang yang punya di dunia. Harusnya bisa jadi satu apa namanya ya daya jual ya. Iya, benar seharusnya. Jadi daya jual. Tapi kalau memang cuma EO doang terbatas kreasinya Betul, kan. betul. Nah lo gimana tuh cara menyiasatinya lah gitu. Makanya Fadri kalau di dalam konten sendiri bikin beberapa segmen, Cing. Oke. Ada yang tadi tuh yang memang khusus echo, Fadri namanya echo challenge atau echo-echoan gitu kan. Ada kata yang lagi viral, Fadri echoin kayak gitu. Ada lagi segmen yang kedua namanya Marki Cek. Mari kita cek. Gitu. Itu ngapain? Itu review makanan, review barang kayak gitu. Jadi bisa visit, bisa barang datang ke rumah terus Fadri review gitu. Apa aja? Apa aja? Mau makanan, mau gadget kayak mau apa Iya. gitu. Alhamdulillah sih laptop ya kalau pengen ada mah. Belum ada. Belum ada nih laptop. Mudah-mudahan ada orang yang punya Ya. apa namanya merek laptop bisa lah endorse gue. Amin. Gue ya, nggak usah Fajri kita. Gue aja belum. Gue juga mau lah. Nah yang udah lo jalanin apa?
Apa aja? Yang Echo pasti Marky Check lagi Ya, maksud gue berjalan. yang Marky Check ini apa aja yang udah lo review? Yang review sih terakhir tuh alat cukur. Alat cukur terakhir. Alat cukur yang gimana nih? Alat cukur kumis. Oh, yang Gitu. elektrik? Iya, yang elektrik. Oh, oke. Sebelum-sebelumnya mah fashion, biasanya baju, terus sepatu, terus makanan yang lebih banyak. Makanan juga? Berarti lo suka datang ke Datang tempatnya? ke tempatnya, ngeprank mbak-mbaknya itu kita nggak briefing, tiba-tiba aja langsung kayak mesen misalnya mau beli kopi nih. Terus Fajri kayak, Mbak, beli kopi, bi. Tadi bingung sendiri tuh, Cing, kayak gimana, Mas? Ya. Gitu, terus ulang lagi. Beli kopi, bi. Dia ketawa, udah cut. Habis itu baru beli kopi beneran? Habis itu beli kopi beneran sambil di-review. Lo review kopinya? Kalau di Indonesia lo pernah ketemu orang yang ya kemampuannya mendekati lo nggak? Ada, cuman belum pernah ketemu. Tahu dari? Dari TikTok. Dia bikin juga? Dia bikin. Terkenal banget ini. Ah? Kok Iya. lebih terkenal dia? Lebih terkenal dia, Cing. Bisa, siapa namanya? Terry Nanose. Oh. Persis dia bisa itu juga? Kalau yang Padri tangkap ya, dia itu lebih ke delay. Suara delay. Dia tuh pernah tuh nyanyi kayak meme saat nganga pupung lulu huru jajajawu di awang wang. Nah, dia kayak gitu. Nah. Kalau Fadri kalau mungkin bawain kayak gitu beda. Kayak mesat nganga pupung luhur jajawu di awang wang. Tapi dia ada efek reverbnya nggak? Nah, itu nggak tahu, Cing, karena belum pernah ketemu secara langsung. Oh ya, kalau lo lihat di konten. Kalau dari konten dia sih, yang Fadli denger ada, cuma tipis banget gitu. Itu bisa dipelajari nggak akhirnya kalau memang udah punya kemampuan kayak lo dasarnya gitu? Kalau untuk dipelajari, ini sebenarnya juga bisa dipelajari karena kan termasuk salah satu teknik di beatbox ya. Jadi bisa dipelajari. Cuma setiap karakter orang itu kan tenggorokannya beda-beda. Iya. Jadi ada yang benar-benar menyerupai banget, ada yang tidak terlalu menyerupai, ada yang nggak bisa sama sekali. Gitu. Oh, ini ada di beatbox ada ininya, ada tekniknya. Ada tekniknya. Lo beatbox juga? Enggak. Takut gue minta beatbox lagi kalau ngaku ya. Langsung ngomong enggak. Itu suruh beatbox gua. Iya, malah yang pitch perfect tuh gue udah, ya Allah ketemu akhirnya gue sama orang yang pitch perfect. Do re mi fa dia bilang. Astagfirullahaladzim. Gue tuh sering follow orang yang punya kemampuan unik, terutama musik-musik. Musik-musik ya benar. Terutama musik sama Fadri juga. fingerstyle, atau yang beatbox, Yap, tuh yang orang bener. Jepang, yang berempat, terus ada orang yang pitch perfect masih kecil, Masih kecil ya, tahu tuh Fadri juga. yang pemain piano tuh. Pemain piano. Kalau lagi konser sama ini disuruh nih sama bapaknya atau sama siapanya, ayo coba teriak. Dia teriak, dia cari nadanya yang Iya. Kalau Fadri ngeliatnya nih si Sung Ha Jung, orang Korea. itu fingerstyle, Fingerstyle. gitar, iya. Kayak gitu-gitu. Memang dulunya memang Fadri tuh fingerstylist, main gitar itu, cover-cover di Instagram, di TikTok. Cuman emang kayaknya netizen lebih sukanya yang unik-unik Yang ya. unik-unik ya. Gitu. Jadi ya udah kira geser dulu deh ke eko-ekoan gitu. Sejatinya memang musik banget, Cing. Musisi lo ya. Iya, pengennya musik banget. Tapi kan suara lu bagus sih kayak tadi deh kalau pas lagi nyanyi tuh. Nah, kalau kata orang kata orang kagak bagus. Ya enggak kali, emang bener. Cuman Cing kalau Padri pernah ada satu lagu terus Padri kirim ke main di Omegle gitu, Cing, kayak ngobrol sama orang luar. Terus Padri setelin kan, terus dia ini dari Thailand. Dia bilang bagus. Suaranya bagus. Mungkin emang pasar suara Padri di sono kali ya? Enggak di Ya, sini. mungkin. Lu suara nyanyi kalau cover-cover tuh nyanyi lagu apa sih? Nyanyi lagu-lagu inian kalau zaman sekarang sih Rex Orange County namanya. Gitu. Kalau zaman dulu mungkin apa ya? Kayak lagu-lagunya Guns N' Roses tapi nggak nyanyi, gitar doang. Kalau nyanyinya banget lagu-lagu pop zaman dulu suka dengerin juga. Rex Orange County itu band kekiniannya. Maksudnya Iya, solois dia. solo sih. Oh, solo. Solois punya band. Dah, ya bukan solo dong lo. Gimana ya? Solois punya ngiringin band. Iya, punya format band gitu.
Itu. Bandnya khusus. Bandnya khusus dia. Maksudnya dia terus gitu. Dia terus. Kayak misalnya ini kita sebut Ari Lasso. Tapi kalau lo manggil Ari Lasso manggung, ya udah pemain bandnya pasti dia terus. Iya, kalau sakit diganti sama yang lain. Iya sih, maksudnya kalau sakit nggak baik buat kesehatan. Bener. Iya. Nggak dipaksa kan berarti. Iya. Begitu. Tapi berarti lo udah lama nggak itu dong, finger. Udah lama. Ini aja tadi baru setelah berapa tahun yang lalu. Iya, maksud gue jadi lo kan punya banyak nih, punya banyak keistimewaan, fingerstyle bisa, lo juga udah stand up, jadi sekarang udah ngerti gimana caranya bikin orang kaget, bikin orang ketawa segala macam, terus lo bisa maksudnya kalau dipadukan dalam satu produk kan. Iya sih, memang bagus banget. Bagus banget itu seharusnya. Begitu. Cuman memang mungkin karena terlalu banyak itu, jadi fokusnya tuh kayak yang mana dulu ya, gitu, Cing. Apa ya, penyakit anak zaman sekarang lah. Pengennya instan. Iya. Pengennya yang langsung. Karena kebanyakan tuh gitu, pengennya instan gitu. Kalau Fadri sendiri memang ada prosesnya. Cuman kayak masih kayak belum deh gitu. Belum sampai di mana harus bisa nge-packaging ini semua gitu. Gitu. Kalaupun emang udah berhasil, wah udah enak banget sih, bener dah. Iya, gitu. iya. Kalau fingerstyle ini selain Alif Bata, Indonesia tuh yang terkenal tuh siapa? Selain Alif Bata, Indonesia yang terkenal. Ada namanya itu, aduh lupa, tapi inget mukanya, Cing. Dia kumisan. Dia jago juga tuh. Jago. Dia jago juga. Kumisan. Terus kalau misalnya di dunia fingerstyle itu, yang bagian elektrik, mungkin ada namanya Felix Dimas. Orang mana? Orang Bintaro. Tapi dia emang terkenal, Cing. Oh, Felix Dimasnya orang Indonesia, ya? Orang Indonesia, gitu. Terus mungkin ada Nathan Jualim. Ya, ya. Nathan Jualim. Itu mah cewek. Iya, cewek. Iya. Dia dulu fingerstylist juga. Gitu, main-main lagu-lagu fingerstyle, cover-cover. Follow juga tuh kayak gitu. Banyak yang jago emang juga di Indonesia ya? Banyak. Karena apalagi anak zaman sekarang juga banyak banget, Cing, yang jago. Karena mungkin dulu pas Fadri ngulik kan memang keterbatasan ini ya, informasi buat dapetin ininya. Jadi bener nguliknya by telinga. Satu-satu gitu, dipencetin atu-atu. Nah sekarang kan udah ada kayak Songster, ada gitar tabs. Jadi tinggal ngebaca doang tabulasinya. Lo bisa juga baca itu? Bisa, tabulasi ya, bukan yang Not balok. Not balok, enggak. Tabulasi kan tuh kayak yang 0, 5, di garis-garis senar. Nah, itu bisa. Di garis-garis senar terus dibagi per fret gitu. Itu tabulasi namanya. Itu tabulasi namanya. Tabulasi bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya tabulation. Tabulation. Ngapain pakai bahasa Inggris? Oh, itu maksudnya itu. Makanya gue suka ngeliat kok ini angkanya ada yang 0, ada yang sampai belasan. Iya. Itu maksudnya gini, kan kalau kan garisnya ada 6. Itu menunjukkan senarnya 6. Yang paling atas itu adalah senar yang paling bawah. Senar 1. Iya, benar. Yang paling bawah ada senar yang paling atas. Untuk kayak 1 sampai 24 itu fretnya. Fret 1 sampai 24 gitu. Ntar ada yang apa namanya? Pakai lambang begini, itu di bending gitu. Iya, di bending, di hammer on. Iya, itu apa tuh? Hammer on. Diginin, di slide. Kalau hammer on yang? Hammer on, ya, ting gitu. Teong gitu. Teong. Oh, itu hammer on. Kalau ngek? Slide. Itu beda lagi tuh ininya, tandanya? Tandanya beda. Kalau yang slide itu misalnya 5 garis miring 7 gitu. Kalau yang hammer on 5 kurung ke atas gitu terus 7. Oh. Kalau yang ngek bending di bending tuh ada ininya lagi ke atas gitu dia. Oh. Gitu, Ci. Oh, gitu. Iya. Sebenarnya emang jadi bisa justru mempermudah banget orang belajar ya? Mempermudah banget. Apalagi sekarang udah bisa dipencet play terus dia jalan sendiri. Maksudnya? Jadi kayak dengerin lagu, tabulasi itu dia bisa jalan sendiri. Jadi kayak bagian ini kita mau nge-stop di bagian ini nih. Oh, ini megangnya ini gitu. Terus di play lagi, tek gitu. Udah ada. Kan kalau dulu kan cuman kertas doang. Kita yang mengimajinasikan tuh kayak, oh ini lagunya begini. Nah sekarang udah ada sama lagunya. Oh, barengan gitu ya? Barengan. Gitu, udah canggih banget. Apalagi AI gitu, ya ampun. Serem, Cing. Lalu kenapa berhenti?
Karena jadi singkat cerita memang masih musik sampai 2021. Terus abis itu lulus kuliah. Viral. Nah, karena Eho. Itu juga gara-garanya TikTok Fadri kan dulu emang suka cover-cover musik. Namanya Imagon gitu. Cover-cover musik. Terus tiba-tiba Nogami lo balik. Iya, cing. Iya mantep. Iya. Sumpah gak ada yang sadar, cing. Dulu tuh kayak Imagon dari mana sih gitu. Oh, dari Nogami. Dibalik. Nah, gue nggak tahu Nogami apaan sih gitu. Gue Imagon mah gue tahu Nogami dibalik, tapi Nogami apaan sih gitu. Ya gitu. Terus pas lagi udah lulus kuliah, sambil nyari kerja kan waktu itu kan. Terus tiba-tiba viral. Disitulah Fadri mikir kayak ini kayak kesempatan nggak datang 2 kali deh untuk ini. Makanya yaudah Fadri fokusin ke sini. Gitu. Karena dulu juga pas di musik capek cing karena reguleran dibayarnya 300.000 begitu. Reguleran di kafe-kafe, fingerstyle. Enggak, ngeband. Apa lo gitaris? Bertiga bayarnya 300.000. Dibagi 3? Bagi 3. 300.000 bagi 3? Iya. Daerah mana itu ada yang GoPay gue jalan dah nih. Tangsel. Masih ada yang kayak gitu. Masih kadang ownernya tuh kayak mungkin apresiasi musiknya masih kecil lah. Jadi kayak menganggap itu mudah gitu kayak nih lu tampil nih gua kasih 300 gitu bagi 3 dah. Kalau lo nggak mau masih banyak yang pengen Mbak. Iya sih. Yang pengen tampil gitu kan. Itu berapa jam 300.000 bagi 3? Wah. Standby jam 5. Habis maghrib habis itu udah sampai jam 12 malam. Serius, itu Padri masih SMA kayaknya apa kuliah semester 1 apa 2 gitu. Segitu, cing. 3 tuh apa aja? Main gitar? Gitar 2, vokalis 1. Gitar 2, vokalis 1. Oh, jadi akustikan gitu? Akustikan. Gitu. Makanya dari situ mungkin kayak Pak Diri mikir kayak kayaknya yang ini mendingan deh gitu. Oh. Eho ini mendingan deh. Kalau Eho ini lo dapat duit dari endorse. Dari endorse ya. Kadang juga job of air, suka ngisi karaokean. Karaoke itu gimana maksudnya? Ngelit karaoke? Ngelit karaoke. Oh, ngelit karaoke. Iya. Terus nge-MC gitu. Iya. Dari situ cing, makanya alhamdulillah banget lah gitu, ngebantu banget gitu. Oh, sekarang kan lo juga udah mulai stand up nih. Setahun belakangan ini ya. Yep. Dari awal 2024 itu ketemu stand up-nya gimana jadi? Jadi ini sebenarnya kayak nggak tahu kenapa ya cing, kayak yang atas tuh emang ngarahin Pak Jadi tuh buat ikut stand up. Bukan, maksudnya Allah gitu. Iya. Karena Pak Diri kan emang sebelumnya itu kan ikut Indonesia Got Talent. Ya, Indonesia. Eho. Oke. Wah, itu cerita dikit ya, Cik. Okay, ikut IGT ini sebenarnya Pak Diri bingung. Pas masuk saat daftar, berapa kali audisi ya? 5 kali audisi kalau nggak salah. Udah audisi, yang lain tuh cing dikumpulin kan satu ruangan tuh. Pada latihan. Pak Diri bingung, latihan apaan ya? Iya. Gitu. Yang lain udah pada kayak, pada sulap, pada nari, paskibra dan lain-lain. Pak Diri udah cuma nungguin aja diam pas lagi udah perform. Pas lagi audisi, oke Fadri tunjukkan bakatmu. Cek. Sumpah cing kayak gitu. Terus kayak, menarik. Udah langsung lanjut cing. Sumpah. Cuman cek doang? Ditanya-tanya, bisa yang lain gak selain cek? Gitu. Bisa. Cash. Disuruh nyanyi akhirnya nyanyi pakai gitar. Nyanyi balon kode 5 bisa nggak pakai Eho? Bisa gitu. Ya udah akhirnya nyanyi balonku pakai 5. Ada 5. Nyanyi balon kode 5. Pakai Eho sambil main gitar. Gitu. Nah, itu kan udah selesai. Sampai berapa sih Got Talent ini? Sampai pertama kali habis itu udah sama Denny Sumargo di merah. Jadi sempat di TV lah pokoknya. Iya, sempat di TV. Tapi pertama langsung gugur. Lah, iya. Nah, habis itu ikut ajang pencarian bakat lagi. Nah, namanya itu KFC Mencari Bakat. Iya. Ya, ikut sama modelannya audisinya waktu itu ada Vidial Diano
sama satu cewek lupa siapa namanya. Oke Fajri tunjukin bakat kamu gitu. Ya udah nyanyi lagu Nuansa Bening pakai echo. Terus Kak Vidi suka, kira dapet nih kan golden, udah dapet. Udah tuh karantina, pas dikarantinain produsernya minta Fajri nanti jangan nyanyi ya, kamu bisa stand up nggak? Nah di situ belum bisa Cing sebenarnya. Akhirnya coba belajar dulu ya nulis gitu, udah nulis materi. Belajarnya sama siapa? Sendiri. Waktu itu sendiri karena bingung, nggak tahu, belum kenal stand up Indo Tangsel juga, belum kenal. Udah pas karantina kalau nggak salah, sebelum karantina itu sempat diundang jadi juri stand up Indo Tangsel, lagi Tangsel Combat waktu itu. Jurinya Mal Jupri, Pak Ajri sama Bang Wawan, Bang Wawan Cikuk. Udah tuh kan juri. Nah pas lagi di karantina mau tampil gitu, mau hamin 7 mau tampil, tiba-tiba Fajri didatengin mentor Bang Wawan untuk stand up. Tiba-tiba Bang Wawan, padahal kan kemarin udah pernah ketemu nih sama Bang Wawan, terus tiba-tiba ketemu sama Bang Wawan lagi. Dari situlah diajarin. Nah tulisan Fajri dilihat, terus dia bilang gini, jadi ini mah bukan stand up, ini mah presentasi. Soalnya punchline-nya di awal gitu. Akhirnya belajar sama Bang Wawan, belajar tuh nulis cet. Tiba-tiba dia nyuruh ini, yuk ikut gua gitu. Kemana? Ke depan. Ada security Cing. Tiba-tiba gak izin gak apa. Nih teman saya mau stand up, dengerin dong. Gitu Ke Cing. security? Ke security. Wawan ada aja loh Wan. Ya terus? Lo stand up? Stand up. Terus lucu, cuman gak tahu ini lucu karena menghargai apa gimana gitu kan. Ya lucu aja ada orang stand up tiba-tiba di depannya. Tapi masukin eho dimasukin tuh? Masukin. Itu 3 menit materinya. Materi 3 menit. Nah, tibalah hari pentas, hari perform. Jadi yang stand up itu Fajri doang dari 10 besar ini. Yang pertama openingnya tuh penyanyi Cing, bagus banget. Wah orang ekspektasi udah keren banget. Penampilan selanjutnya pasti keren. Pasti gitu dong. Fajri lah kedua setelah penyanyi itu. Stand up. Nah penontonnya kan beda ya Cing. Penonton orang pencarian bakat sama stand up kan beda ya. Iya. Di heckling si Fajri. Jadi pas lagi gua bisa suara echo tuh cuman gua sama soundman doang. Soundman yang gak bener doang yang bisa ngelakuinnya. Disautin Cing. Yang bener. Bener. Tepuk tangan dulu teman-teman. Iya. Ngeblank langsung. Tepuk tangan tuh udah. Lu minta tepuk tangannya, nah itu lagi mikir tuh ya. Iya lagi mikir. Iya. Itu akhirnya, nah ini juga musuhnya Fajri kalau misalnya lagi taping atau live di TV. Jadi mic-nya itu kompresornya selalu nyala kan. Sedangkan echo yang Fajri bikin, kompresornya harus mati. Kalau kompresornya nyala jadi nggak kedengeran. Karena kan fungsi kompresor itu kan ngilangin suara-suara yang nggak perlu. Iya, dan menyetarakan volume kan. Gitu. Nah pas lagi Fajri tampil, orang di situ tuh berpikirnya kayak flat gitu Cing, ekspresi tuh flat. Ketolong sama ekot Fajri. Jadi mereka ketawanya karena itu. Jadi abis dari situ akhirnya Fajri kalau kok kayak gini nggak bisa, yaudah pakai cara Terina Nose. Jadi dirapetin delay gitu. Akhirnya dari situlah Cing, Fajri langsung berpikir kayak kayaknya ikut stand up deh gitu. Ikut komunitas stand up Tangsel. Karena pas buka FM juga waktu sama Cing Abdil tuh, kan ngobrol sama Bang Diki. Bang Diki nyaranin ikut stand up. Kamu kayaknya bagus deh ikut stand up gitu. Coba deh belajar gitu stand up gitu. Akhirnya ke Tangsel. Ini udah masuk ke bulan ke-10 berarti. Udah ikut kompetisi juga? Liga inian internal. Liga internal di Tangsel. Di Tangsel Combat 3. Oke. Gitu. Juara gak? Tidak. Sampai 12 besar. Dari 36 kalau nggak salah. Berarti ada yang lokal lain 24 orang. Iya ya. Iya. Berarti yang lokal lain juga orang-orang yang stand up lebih dulu dari lo kan? Iya, benar. Ya berarti ada potensi berarti kan? Ya semoga ya, karena pas itu sih bawain materinya kan bener 3 menit kan. Dan belajar juga tuh kayak materi meta apa sih, materi kayak premisnya carinya kayak gimana dan lain-lain gitu. Dan yang Fajri pakai itu tuh yang buat
kompetisi itu Fajri pernah pakai pas di KFC Mencari Bakat itu. Oh, lebih dapetan di ini. Iya, lebih dapetan di kalau penontonnya emang udah paham stand up. Oke. Ya. Dari situ kalah terus diundang Cing buat stand up juga. Ada di Kerapela namanya. Jadi Pesta Pora waktu itu pengen mulai, sebelumnya ada acara-acara kecil gitu. Iya. Nah, Fajri diundang sebagai bintang tamu ngehibur Sal Priadi, Kunto Aji sama Mas Ucup. Kiki Ucup. Tuh ya udah akhirnya sebenarnya dari acara itu pengennya Fajri itu 10 menit. Cuman Fajri bilang, Fajri ada materi 7 menit gitu kan. Ya udah nggak apa-apa 7 menit. Udah akhirnya bahas meta, riffing Bang Ucup, nge-riffing Sal Priadi, Kunto Aji. Alhamdulillah ketawa. Dapat situ. Dapat. Dari situ baru tim stand up Indo Tangsel naro Fajri di acara komedi Ondati COD. Buat kayak mini show gitu. Waktu itu Tangsel lawan Ciledug. Ex Ciledug, stand up Indo Ciledug. Itu bikin ini aja kayak pertunjukan aja. Kayak pertunjukan aja. 3 lawan 3 gitu. Buka tiket. Berarti udah dapat job juga stand up lo? Udah dapat job. Iya, karena memang namanya udah dikenal sih paling tidak. Tapi sekarang ada lagi keunikan yang bisa gitu. Iya. Berarti banyak banget sebenarnya titik-titik keunikan lo gitu ya. Iya. Dan bisa dimasukin di stand up semua akhirnya. Mau mau main gitar kayak gitu. Mau nyanyinya kayak. Gitu. Tapi kalau di stand up lo lebih banyak apa pakai eho? Pakai eho. Bahkan kalau misalnya bom slide-nya aja pakai eho. Misal nge-punchline, nggak kena. Aduh, nggak lucu lagi. Iya, tinggal gitu emang. Jadi ketawa. Akhirnya eho terus ya. Iya. Tapi kadang-kadang itu juga bisa jadi bumerang. Bener. Akhirnya. Karena dari teman-teman stand up Indo Tangsel juga bilang, coba jadi lu bikin materi yang nggak pakai eho. Iya betul. Itu. Karena gue yakin lu pasti ada cerita-cerita lucu gitu. Memang lucu sekali lah cerita saya lah dari dulu gitu. Yang saya alamin begitu. Iya. Udah lo coba bikin satu set nggak ada ehonya? Pernah. Ada. Udah pernah dilatih juga gitu? Udah pernah. Cuman ini masuknya lebih ke analogi. Analogi perbedaan perbedaan domba Jakarta sama domba Garut. Gitu. Bedanya apa? Jadi waktu itu Cing pada ini itu masih lo pakai nggak? Kalau lo pakai nggak usah Enggak, ini udah nggak dipakai. Oke. Udah nggak dipakai. Jadi waktu itu Cing Padri itu ke Garut. Nih. Gatel. Garut. Iya. Waktu itu Padri ke Garut. Nah, ternyata tuh Padri baru tahu ternyata domba di Jakarta sama domba di Garut tuh beda. Kalau di Jakarta kan dombanya kan badannya kecil, kepalanya kecil, tanduknya kecil. Kalau bersuara cuma mbe gitu doang. Tapi kalau di Garut, Cing, itu dombanya gede, tanduknya serem, mukanya serem banget. Kalau Padri perhatiin ya, Cing, itu dia kalau bersuara ada sepnya dulu baru mengembe. Ada apanya? Sep baru mengembe. Padri contohin ya. Iya. Sep. Aduh, ulang Cing ya. Iya. Sep. Gitu. Iya. Aduh, nggak lucu lagi. Ya. Kan udah ada bom slide. Iya. Aman berarti, yang penting ada bom slide-nya kan. Cara ini lo itu lagi nunjukin cara penempatan bom slide yang pas. Iya benar, tadi judulnya harusnya itu cara menempatkan bom slide yang pas. Bukan lagi pengen kasih tahu jokes lo tentang domba Garut, bukan. Bukan. Punchline-nya bukan bebe bukan. Ini dia lagi kasih tutorial. Lo harusnya punya sesuatu gimmick yang dipakai di bom slide. Betul. Sehingga walaupun beatnya nggak works, lo ada bom slide yang bisa bikin ketawa. Nah itu caranya. Itu caranya teman-teman semua. Tapi kan nggak semua bisa bikin gitu. Bener. Iya. Terima kasih Cing Abel. Ikut jambore kan, Kan nonton doang ikut jambore juga. Gitu. Kemarin lo ke jambore ya? Ikut jambore Cing, pertama kali seumur hidup. Ngelihat pertunjukan stand up. Ngelihat karena gitu. Perwakilan dari teman-teman Tangsel juga banyak kan. Jadi ikut untuk nge-support gitu dan wah banyak kayak referensi juga kayak ternyata materi-materinya bener-bener fresh banget dan cara-cara
sudut pandangnya itu bagus banget lah ngambilnya gitu. Terus Ada kepengenan nggak gue harus tampil nih di Jambore berikutnya atau stand up fest? ada sih, karena menurut Fadri sih kayaknya setiap kesempatan yang Fadri ditawarkan harus Fadri ambil sih. Gitu, karena kita nggak tahu kesempatan ini bakal membawa kita ke hal yang lebih baik Iya. atau kesempatan ini membuat kita bisa berkembang lebih jauh Iya. gitu. Ya kan ada beberapa event gede dari stand up Indo ya, ada stand up fest, ada Jambore, ada stand up musik. Iya. Harusnya lo nyiptain lagu juga? Iya, nyiptain. Itu kan juga ada Nyiptain. kesempatan juga tuh sebenarnya. Bener. Fadri nyiptain lagu ada, memang udah ada 2. Ya penyanyi yang Yono udah jadi penyanyi. Iya. Zawin udah jadi Zawin dengan penyanyi. Nurbaitnya. Aci, Pras Teguh, Radit juga sekarang main musik. Iya bener. Semuanya gitu. Betul. Rigen ya, ke JLS juga punya single juga tuh. Apaan yang tentang bini namanya? Ini Dirongrong bini, apa sih namanya? rongrong bini apa ya? Mau nongkrong di rongrong. Ya itulah pokoknya. Begitu ya. Pokoknya dia begitu. Mau nongkrong dia di rongrong gitulah. Iya. Tuh kalau ya pengennya sih gitu, kalau nggak musik ya berakting. Acting juga. Karena kan Fadri dulu emang anak teater. Udah ini juga, udah ada main-main sinetron juga. Ada Cing, tapi konten-konten tahu nggak Cing, pernah ngeliat nggak mungkin di TikTok atau di mana gitu, kayak kontennya itu kayak semacam sinetron Indosiar yang dia tuh orang miskin, nggak taunya si orang miskin ini punya hotel. Iya. Nah, Fadri dari bikin Cina gitu. tuh banyak. Iya, dari Cina. Nah, Fadri itu bikin skrip Orang itu. beli loh. Sampai beli. Ininya Apa tuh? untuk ngelihat kelanjutannya tuh ada beli. Oh iya, ada aplikasinya itu memang. Iya, ada aplikasinya juga. Nah, lo bikin skrip itunya. Bikin skrip dan jadi talentnya. Di Ada salah satu PT gitu. PT dari tayangnya di TikTok sama di aplikasi itu. Oh. Gitu. Iya. Jadi kayak Oh, Indonesianya ada juga. ada banyak Cing. Itu dulu Pak Diri nyangka kayak ternyata ada loh yang nonton ini. Banyak orang banyak banget. Gua aja nggak beli aja sih, cuman gue tetap gue habisin itu. Anjir nih. Yang tulisan aja ada. Kayak penasaran kan? Iya. Kayak, Ini ceritanya udah ketebak orang di Udah depannya ketebak, dikasih kan? kisi-kisi ya. Iya. Dikasih kisi. Bener. Iya. Udah ketebak, cuman emang kayak kita pengen lihat sampai habis gitu Iya. kan. Gitu. Nah, Pak Diri tuh kayak gitu, bikin kayak gitu. Baru rampung kemarin bikin film pendeknya gitu, uploadnya di aplikasi itu. Oh. Ada Itu project pertama tuh. itu tuh project kedua. Sebelumnya pernah juga kayak gitu juga. Nah, film-film pendek. Ya. Film-film pendek sekolah gitu. Ikut FLS 2N. Apa itu? FLS 2N tuh festival seni gitu antar sekolah. Oh. Gitu. Iya. Nah, peran Fadri tuh pokoknya kalau nggak jadi cowok yang disakitin, cowok orang miskin, pokoknya yang kelihatan bikin orang jadi iba deh. Gitu. Pasti emang muka-muka Iya lo. benar kayak. Ya, taunya jadi orang kaya. Lo kemarin yang itu jadi orang kaya sebenarnya. Jadi orang kaya. Jadi orang miskin dulu. Ah. Terus dihianatin sama mantan gitu kan. Terus kayak ayo saya kita makan di restoran terkenal yang aku suka gitu. Iya. Katanya itu restoran punya saya. Iya, yang kayak gitu-gitu juga yang ada yang jadi cleaning service, taunya gedungnya punya dia. Iya. Masuk ke ruangan, kok kamu boleh masuk ke ruangan itu? Cie. Taunya dia yang punya. Itu gitu. dia yang punya. Itu bikin skrip itu tuh setelah masuk stand up baru dapat job itu. Nah, itu tuh semenjak ikut stand up tuh dapat apa ya? Dapat teori-teori stand up yang ternyata kepake ke semuanya. Ke semua ya. Untuk nulis skrip kayak Iya. oh ini bagusnya begini nih, ini deliverynya biar enak tuh kayak gini gitu. Gitu Ci. Termasuk bikin skrip-skrip sketsa. Iya. Atau sketsaan atau bahkan lu bikin konten yang marquee check juga bisa marquee pakai formula Kalau stand up ya. yang Fadri dapetin dari stand up terus Fadri terapin di konten itu sketch namanya. Sketsa ecek-ecek. Sketsa ecek-ecek. Jadi Ecek-ecek itu maksudnya? ecek-ecek tuh kayak receh gitu, Ci. Oh, bukan yang porno-porno. Wah, emang ecek-ecek porno? Oh, esek-esek.
Gua kira orang porno-porno lo. Enggak, jangan lah Cing, nggak boleh porno-porno mah. Masih Iya, kecil saya Cing. Iya. Jadi lo bikin konten ya bikin aja dulu. Iya. Yang ini ntar lihat mana yang jalan itu yang akan lo tekunin gitu. Lebih kayak menyiapkan beberapa segmen dulu, terus trial and error, sambil kita lihat analisanya. Ini bagusnya kayak gimana? Oh, kalau udah baru kita bikinin decknya buat kedepannya timelinenya seperti apa. Oh. Gitu. Iya. Kalian pitching-pitching juga. Mantap. Iya. Ini mau ada Suci nih, lo ikut gak? Ikut gak ya? Kalau memang bisa ikut sih, mau nyoba sih. Emang kenapa nggak bisanya? Kan pasti bisa. Orang tinggal daftar. Iya sih. Iya sih, ikut Cing. Ikut ya? Ikut Cing. Ya siapa tahu. Siapa tahu kan. Kan nggak ada. Iya siapa tahu. Yang penting lolos aja pertama. Nggak lolos juga nggak apa-apa. Ya kan? Malu doang kan? Kan yang nggak lolos kan nggak ketahuan. Oh, nggak ketahuan ya? Siapa yang mau lihat lo orang nggak lolos? Bener Kalau juga. udah masuk TV kan udah lolos artinya. Oh iya bener, udah lolos. Lah kalau misalnya lolos nih Cing, terus masuk TV, terus nggak lolos? Maksudnya sekali doang. Iya, sekali doang. Lo di Got Talent juga pernah udah. Oh iya bener. Apaan lagi sih yang dipikirin? Udah sering gagal ini. Udah sering gagal sih, Iya. bener ya. Udah biasa kan? Udah Iya. biasa. Kan kayak Tan Malaka, terbentur. Iya, terbentur. Mana gue baru banget nonton kisah hidupnya Tan Malaka pas lo ngomong ada ya emang ya? Iya ada. Terbentur. Terbentuk. Karena kan kegagalan seberapapun itu pasti akan menghasilkan sebuah keberhasilan. Paham? Iya. Tapi Tan Malaka gugur di timah panas bangsanya sendiri. Iya. Anjay. Tuh. Kacau ya. Oke Fajri, terima kasih ya. Wah. Semoga sama-sama, Cing. jalan ke depannya makin sukses, Amin. makin berkah, makin banyak manfaatnya. Amin. Dan yang diinginkan semuanya bisa tercapai. Amin, Rabbal Alamin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.